Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menganalisis, merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik. Adapun anggota kelompok yang pertama yaitu Panggih Dirga Muhammad Al-Ajra dengan NPM 241302011. Kemudian ada Marham Maulidia dengan NPM 24130230031. Kemudian ada Mufadilah dengan NPM 24130230045. Kemudian ada Azra Mahsa Mahira dengan NPM 24130230065. Saat menyalakan motor menggunakan starter, aki berperan sangat penting. Di dalam aki terdapat larutan elektrolit berupa asam sulfat yang berfungsi untuk membantu terjadinya reaksi kimia. Selain itu, aki dilengkapi dengan dua elektroda, yaitu elektroda positif atau katoda dan elektroda negatif atau anoda. Saat aki digunakan, di antara katoda dan anoda terjadi reaksi kimia yang dikenal sebagai reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi, di mana reaksi ini menghasilkan aliran listrik yang digunakan untuk menghidupkan mesin motor. Terdapat 9 sampel, yaitu 3 sampel pertama ada larutan non-elektrolit, yaitu ada larutan deterjen, kemudian alkohol, dan larutan gula. Kedua ada larutan elektrolit lemah, yang pertama ada isotonik, kemudian CH3COOH, dan yang terakhir adalah minuman soda. Kemudian 3 sampel terakhir ada larutan elektrolit kuat, yaitu ada larutan garam, kemudian larutan lemon, dan larutan bimbing wuluh. Percobaan 3 sampel pertama yaitu larutan elektrolit kuat, di mana larutan pertama yaitu larutan lemon, dan dapat dilihat bahwa lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung di sekitar elektroda. Kemudian yang kedua ada larutan bimbing wuluh, dapat dilihat bahwa lampu menyala terang dan di sekitar elektroda terdapat banyak gelembung. Dan yang terakhir adalah larutan garam, dapat dilihat bahwa lampu menyala terang dan di sekitar elektroda terdapat banyak gelembung. Kemudian 3 sampel kedua yaitu larutan elektrolit lemah. Yang pertama ada CH3COOH, dan dapat dilihat bahwa lampu menyala redup, kemudian di sekitar elektroda terdapat sedikit gelembung. Yang kedua ada larutan isotonik, dapat dilihat bahwa lampu menyala redup, kemudian di sekitar elektroda terdapat sedikit gelembung. Yang terakhir ada minuman soda, dapat dilihat bahwa lampu menyala redup, kemudian di sekitar elektroda terdapat sedikit gelembung. Selanjutnya, 3 sampel terakhir yaitu larutan non-elektrolit. Yang pertama ada alkohol, dapat dilihat bahwa lampu tidak menyala dan di sekitar elektroda tidak terdapat gelembung. Yang kedua ada larutan deterjen, dapat dilihat bahwa lampu tidak menyala dan di sekitar elektroda tidak terdapat gelembung. Yang terakhir larutan gula, dapat dilihat bahwa lampu tidak menyala, kemudian di sekitar elektroda tidak ada gelembung. Pada tabel hasil percobaan, untuk larutan NaCl, larutan lemon, larutan bimbing wuluh itu terdapat banyak gelembung di elektroda yang mengakibatkan bohlam menyala dengan terang. Jenis larutan ini disebut larutan elektrolit kuat. Pada larutan minuman isotonik, air soda, dan CH3COOH atau cuka, terdapat sedikit gelembung pada elektroda yang mengakibatkan bohlam menyala redup. Jenis larutan ini yaitu larutan elektrolit lemah. Pada larutan deterjen, alkohol, dan larutan gula, itu tidak terdapat gelembung pada elektroda. Bohlamnya pun tidak menyala. Jenis larutan ini termasuk larutan non-elektrolit. Adapun konsep yang pertama yaitu adalah larutan elektrolit dan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Yang pertama yaitu larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, di mana larutan ini mengalami reaksi ionisasi, yaitu reaksi pembentukan ion-ion, di mana ion-ion yang terkandung dalam larutan tersebut dapat bergerak bebas.
Umumnya, larutan elektrolit termasuk ke dalam senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Yang kedua, yaitu larutan non-elektrolit, di mana larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghasilkan listrik, di mana larutan ini tidak terionisasi dan termasuk ke dalam senyawa kovalen non-polar. Dan oleh karena itu, pada larutan non-elektrolit tidak terdapat ion-ion, melainkan hanya terdapat molekul, dan itulah penyebabnya mengapa larutan ini tidak dapat menghasilkan listrik. Senyawa ikatan ion, di mana ikatan senyawa ion adalah ikatan yang dihasilkan melalui serah terima elektron, di mana dalam larutan dan lelehan senyawa ion akan terurai sempurna menjadi ion-ion yang bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Sedangkan dalam bentuk padat senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ion tidak dapat bergerak bebas. Contohnya seperti NaCl. Secara mikroskopis, struktur NaCl dalam berbagai keadaan mengalami perubahan susunan ion, di mana pada keadaan padat, ion Na+ dan Cl- tersusun sangat rapat dan teratur dalam struktur kisi kristal, di mana ion-ion ini saling tarik-menarik kuat sehingga tidak dapat bergerak bebas, hingga menyebabkan padatan NaCl tidak dapat mengantarkan listrik. Sedangkan ketika NaCl dilelehkan, struktur kristalnya rusak sehingga ion-ion Na+ dan Cl- menjadi bergerak bebas meskipun masih berdekatan satu sama lain dalam susunan yang tidak beraturan. Karena ion-ionnya dapat bergerak bebas sehingga menyebabkan NaCl mampu menghasilkan listrik. Sementara itu pada larutan NaCl, kristal NaCl terdisosiasi sempurna dalam air sehingga menjadi ion Na+ dan Cl- yang tersebar di antara molekul-molekul air, di mana ion-ion ini dapat bergerak bebas sehingga larutan NaCl dapat mengantarkan listrik dengan baik. Ikatan senyawa kovalen polar, di mana senyawa kovalen adalah senyawa yang atom-atomnya berikatan secara kovalen, di mana pada senyawa kovalen polar timbul karena perbedaan elektronegatifan yang cukup besar antara dua atom. Hal tersebut menyebabkan salah satu atom lebih positif dan yang lain lebih negatif. Larutan senyawa kovalen polar dalam air mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini karena senyawa kovalen polar dalam air akan terionisasi menjadi ion-ionnya, dan senyawa kovalen polar hanya dapat menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Larutan elektrolit kuat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lampu menyala terang. Yang kedua, terjadinya banyak gelembung gas. Yang ketiga, persamaan reaksi ditandai dengan satu arah panah ke kanan. Contohnya yaitu dalam larutan NaCl. Larutan NaCl dalam air akan terionisasi sempurna sehingga spesies yang ada di dalam larutan tersebut ialah ion Na+, ion Cl-, ion H+, dan juga ion OH-. Padatan NaCl yang merupakan suatu senyawa ionik akan terurai menjadi ion-ion Na+ dan Cl- pada saat larut dalam air. Ion Na+ akan tertarik ke elektroda negatif dan ion Cl- akan menuju elektroda positif. Pergerakan ini menghasilkan arus listrik yang setara dengan aliran elektron sepanjang kabel logam, sehingga NaCl merupakan suatu elektrolit. Dalam hal ini, aliran elektrolit sepanjang kabel logam menghasilkan nyala lampu yang terang dan juga terdapat banyak gelembung gas. Ini mengindikasikan bahwa NaCl termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang terionisasi hampir sempurna dalam larutan air. Larutan ini merupakan larutan konduktor listrik yang baik, karena pelarut pada larutan elektrolit kuat terdisosiasi total atau terurai sempurna dalam air membentuk ion positif atau yang disebut kation, dan ion negatif atau yang disebut anion. Konsentrasi ion dalam larutan tinggi akan mengakibatkan lampu menyala terang. Contoh larutan elektrolit yaitu NaCl, KCl, MgSO4, CuSO4, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, dan KOH. Larutan elektrolit kuat mempunyai daya hantar listrik yang besar karena seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion.
atau terjadinya reaksi ionisasi sempurna. Larutan ini memiliki nilai alfa sama dengan 1 atau mendekati 1. Dapat dilihat dari gambar ilustrasi larutan elektrolit lemah, yaitu larutan CH3COOH, yang dimana larutan CH3COOH dalam air tidak terionisasi sempurna, sehingga spesies yang ada di dalam larutan tersebut ialah CH3COOH serta CH3COOH-, H+, dan OH-. Reaksi yang terjadi pada CH3COOH tersebut bersifat reversibel, yaitu reaksi dapat berlangsung dalam dua arah. Awalnya, sejumlah molekul CH3COOH terurai menghasilkan ion-ion H+ dan CH3COO-. Seiring berjalannya waktu, beberapa ion H+ dan CH3COO- bergabung kembali membentuk molekul CH3COOH. Jadi dapat disimpulkan dari gambar ilustrasi larutan elektrolit lemah adalah zat yang terionisasi sebagian dalam larutan air. Larutan ini adalah konduktor listrik sedang. Konsentrasinya ion yang rendah dalam larutan mengakibatkan lampu menyala redup dan hanya muncul sedikit gelembung di sekitar elektroda larutan elektrolit lemah. Contoh larutan elektrolit lemah adalah CH3COOH, HF, NH3, H3BO3, C6H12O6. Larutan elektrolit lemah mempunyai daya hantar listrik yang lemah karena hanya sebagian kecil molekulnya yang dapat terurai menjadi ion-ion. Nilai alfa pada larutan ini berada di antara 0 dan 1, di mana alfa lebih dari 0 dan alfa kurang dari 1. Larutan elektrolit lemah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu lampu menyala redup atau bahkan tidak menyala, gelembung gas relatif sedikit, persamaan reaksi ditandai dengan dua arah panah ke kanan dan ke kiri. Dilihat dari gambar ilustrasi larutan non-elektrolit, gambar ini menunjukkan larutan glukosa, yaitu C6H12O6 yang diuji daya hantar listriknya. Larutan tidak menyala lampu, artinya tidak menghantarkan listrik. Glukosa larut tapi tidak terionisasi, tidak menghasilkan ion H+ atau OH-. Jadi, glukosa termasuk larutan non-elektrolit karena tidak menghasilkan ion dan tidak bisa menghantarkan listrik. Dapat disimpulkan dari ilustrasi larutan non-elektrolit, yaitu larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak terionisasi atau tidak dapat menghantarkan listrik, karena larutan ini merupakan senyawa kovalen nonpolar, sehingga tidak terjadi pengkutuban yang disebabkan oleh keelektronegatifan atom-atom penyusunnya yang sama. Oleh karena itu, pada larutan non-elektrolit tidak terdapat ion-ion melainkan hanya ada molekul, dan itulah penyebabnya mengapa larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah gula, etanol, minyak tanah, aseton, dan glikol. Kemudian dapat disimpulkan dari ilustrasi non-elektrolit terdapat sifat-sifat non-elektrolit. Dalam larutan ini memiliki beberapa sifat, di antaranya yaitu tidak ada ion dalam larutan, semua molekul dalam larutannya bersifat netral, tidak terionisasi dalam air, tidak terdapat gelembung di sekitar elektroda pada percobaan daya hantar listrik larutan, kemudian tidak dapat menyalakan indikator boklam dengan terang pada percobaan daya listrik larutan. Dapat disimpulkan dari KD.8 yaitu menganalisis, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik,
yaitu larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dapat diperhatikan dari jenis ikatan dalam senyawa ion dan senyawa kovalen polar, sehingga membentuk sifat-sifat elektrolit yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah.